Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Bagiudin. Di sini ingin menjelaskan tentang studi kasus, evaluasi dan tugas analisis implementasi pada PT Maju Bersama, terus pembahasan studi kasus, jawaban evaluasi dan panduan tugas analisis sistem informasi administrasi bisnis. Nama saya Muhammad Nur Bagiudin dengan NIM 2405102019. Nah, apa aja yang kita akan bahas? Yang pertama itu studi kasus, latar belakang implementasi, hasil dan tantangan RP di PT Maju Bersama. Yang kedua, jawaban tugas mahasiswa, analisis 4 pertanyaan efektif dari studi kasus, evaluasi soal pemahaman, pembahasan 8 soal konsep ERP, CRM, SCM, DSS, EIS. Terus selanjutnya tugas analisis, panduan menganalisis sistem informasi pada organisasi pilihan. Studi kasus pertama itu PT Maju Bersama sebelum implementasi ERP. Profil perusahaan PT Maju Bersama adalah perusahaan distribusi dengan beberapa cabang di berbagai wilayah Indonesia. Setiap cabang menjalankan proses administrasinya masing-masing sebelum ERP ditetapkan. Akar masalahnya yaitu setiap departemen memakai aplikasi yang berbeda dan tidak saling terhubung. Permasalahan yang dihadapi itu pertama, duplikasi data antar departemen, terus yang kedua keterlambatan penyusunan laporan keuangan, yang ketiga kesulitan memantau stok barang secara akurat. Nah, implementasi berbasis cloud-nya itu pada tahun 2024 PT Maju Bersama mengimplementasikan sistem ERP berbasis cloud untuk mengintegrasikan proses bisnis lintas departemen dalam satu platform. Yang pertama itu finance, itu pengelola keuangan secara terpusat. Yang kedua itu purchasing, proses pengadaan barang dan bahan baku. Yang ketiga itu inventory, pemantauan stok barang secara real time. Yang keempat itu sales, pencatatan dan pelaporan transaksi penjualan. Yang kelima human rescue, itu pengelolaan data dan administrasi karyawan. Hasil yang diperoleh setelah implementasi itu yang pertama otomatis, laporan keuangan dihasilkan secara otomatis, tidak lagi manual. Yang kedua, waktu pemrosesan berkurang signifikan. Yang keempat itu kolaborasi dan koordinasi antar berbagian meningkat. Yang keempat itu real time, stok barang dapat dipantau secara real time oleh semua cabang. Nah, yang kelima itu minim duplikasi antar departemen berkurang secara signifikan. Tantangan dalam implementasi ERP, satu, biaya investasi yang cukup besar. Yang kedua, resistensi pegawai terhadap perubahan. Yang ketiga, kebutuhan pelatihan pengguna, migrasi data. Yang keempat, migrasi data dari sistem lama. Nah, apa masalahnya? Baik, kita jawab ya. Yang pertama itu identifikasi masalah dan manfaat ERP. Permasalahan sebelum ERP, sebelum ERP, PT Maju Bersama mengalami fragmentasi sistem. Setiap departemen memakai aplikasi yang berbeda yang tidak terintegrasi, akibat muncul duplikasi pencatatan data. Laporan keuangan tersendat karena harus direkap melalui dari tiap unit, dan manajemen kesulitan memantau stok barang secara akurat karena data tidak real time. Nah, yang kedua manfaat ERP itu yang pertama, data seluruh departemen terintegrasi dalam satu sistem. Yang kedua, informasi tersedia secara real time untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, efisiensi operasional meningkat, biaya administrasi menurun. Yang kelima, proses bisnis, keuangan, stok, penjualan lebih cepat dan akurat. Hubungan ERP dengan CRM dan SCM. Ketiganya berdiri sendiri secara fungsi namun saling melengkapi dalam satu ekosistem informasi perusahaan yang terintegrasi. Yang pertama itu ERP. ERP adalah tulang punggung internal mengintegrasikan keuangan, produksi, inventory, dan HR dalam satu basis data. Yang kedua CRM, menyambungkan data pelanggan, penjualan, dan riwayat pembelian ke modul sales dan customer service pada ERP. Yang ketiga itu SCM, menyediakan pasokan bahan baku dan distribusi yang menjadi input bagi modul purchasing dan inventory pada ERP. Nah, selanjutnya rekomendasi strategi implementasi ERP yang sukses. Yang pertama, komitmen manajemen, dukungan penuh dari pimpinan puncak sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Yang kedua, pelatihan bertahap,
Program pelatihan pengguna dilakukan sebelum dan sesudah go live untuk menekan resistensi. Yang ketiga, manajemen perubahan, sosialisasi manfaat ERP agar budaya kerja lama beradaptasi dengan proses baru. Yang keempat itu migrasi data terencana. Yang kelima, implementasi bertahap. Yang keenam, evaluasi secara berkala. Nah, ini pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa pengertian sistem informasi administrasi? Yang pertama itu sistem memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mengecek informasi bagi kegiatan administrasi organisasi. Yang kedua, tujuan utama implementasi ERP itu mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat pelaporan dengan informasi yang akurat. Perbedaan ERP dan CRM. ERP mengintegrasikan proses bisnis internal, keuangan, produksi, HR. CRM berfokus pada hubungan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mengapa SCM penting bagi manufaktur? SCM memastikan kesediaan bahan baku, monitor stok real-time sehingga proses produksi tidak terganggu. Terus yang kelima, manfaat automation, mengurangi penggunaan kertas, mempercepat komunikasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengurangi kesalahan administrasi. Fungsi DSS dalam pengambilan keputusan, yang pertama yaitu membangun analisis data, simulasi keputusan, peramalan, analisis skenario, dan dashboard manajemen untuk keputusan semi atau tidak terstruktur. Perbedaan DSS dengan AIS. DSS mendukung analisis dan simulasi untuk keputusan taktis. AIS menyajikan informasi strategis terintegrasi bagi manajemen puncak. Nah, terus yang ke-8, mengapa integrasi ERP dan CRM SCM penting? Agar data internal, pelanggan, dan rantai pasokan konsisten, mempercepat aliran informasi, dan mendukung keputusan yang akurat. Selanjutnya, yang pertama itu salah satu organisasi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, atau perusahaan, lalu susun analisis berikut. Nah, yang pertama identifikasi, 2 klasifikasi, yang ketiga manfaat, 4 rekomendasi. Nah, contoh penerapannya ini ilustrasi cara meletakkan sistem informasi yang dipakai KM ke dalam kategori pada bab 8 ya. Selanjutnya, ringkasan dari semua ini, integrasi sistem adalah kunci efisiensi organisasi modern. ERP menjadi fondasi integrasi proses bisnis internal perusahaan. Yang ketiga, CRM, SCM, Office Automation, DSS, dan IIS saling melengkapi ERP dari si pelanggan, pasukan, administrasi harian, analisis, dan strategi. Studi kasus PT Maju bersama membuktikan ERP mempercepat proses bisnis dan mengurangi duplikasi data meski tetap membutuhkan strategi informasi yang matang. Oke, sekian dari saya, mungkin ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.